Wow, rekomendasi film yang akan Watch Channel bagikan. Ya, kita akan review sebuah film yang akhir-akhir ini juga lagi hype banget karena banyak yang menilai ini related dengan kehidupan kebanyakan masyarakat Indonesia yang termasuk salah satu adalah generasi sandwich. Generasi sandwich itu ada generasi yang harus hidup menanggung banyak beban itu, baik ide dihimpit dari atas maupun bawah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi kalau jadi tulang punggung negara sekalian. Waduh, nah ini namanya filmnya judulnya Home Sweet Alone gitu kan. Ini masih tayang di bioskop nih kayaknya, terus udah jutaan orang nih yang menonton. Dan apa ya namanya, kita nggak akan spoiler juga, terus kita juga nggak akan berdebat kenapa si Kaluna ini bisa dapat duit 300 juta, dalam artian udah sampai bisa ngumpulin uang segitu gitu kan ya karena banyak faktor sebenarnya kenapa dia bisa ngumpulin uang segitu. Apa ya, pertama dia sebenarnya orang Jakarta misalnya yang nggak perlu living cost dan sebagainya, jadi apa namanya, uangnya cuma buat transport gitu kan, untuk dan transportnya itu naik Transjakarta. Ya waktu dia masih tinggal di Jakarta itu naik bis kan cuma 3.500, terus dia juga ada freelance sebagai model dan sebagainya. Pokoknya mungkin ada usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Kaluna ini sehingga dia punya tabungan sampai 300 juta. Sebenarnya sih soal tabungan-tabungan itu tuh ya tergantung komitmen kita. Biasanya kalau kita udah punya komitmen untuk mencapai goals gitu kan, apa yang pengen kita capai, ya pasti kita akan berusaha keras untuk mewujudkannya, termasuk apa namanya, menabung secara ketat dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini gue mau ngomongin scene yang akhirnya bikin gue ini ikut sedih gitu, sampai menitikkan air mata gitu waktu di bioskop. Aduh gitu, jadi kayak kalau kita lihat ceritanya gitu kan, masa dari awal sampai agak akhir-akhir gitu kan, sampai part ini tuh kayak ya awalnya kayak ya udah kayak wah, kita melihat kehidupan masyarakat kelas menengah, terus kehidupan urban di Jakarta gitu kan ya, misalnya naik transportasi publik, berangkat kerja dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu aja. Terus kayak ya udah gitu, terus kayak momen-momen lucu cari rumah dan lain sebagainya, pokoknya yang kayak gitu. Terus akhirnya ada satu scene ini menurut gue yang bikin gue tuh kayak paling jelek banget gitu ya, paling jelek banget gitu ya. Ini scene bukan scene favorit ya, karena udah bikin kita sedih gitu. Mungkin kita sedih, bikin kita, gue kayak sampai bener-bener kayak nggak bisa ngebendung air mata. Itu adalah scene dimana Kaluna ini ditelepon sama kakaknya saat kakaknya ini minta maaf. Itu tuh kayak gitu ya, kenapa ya, maksud gue tuh kayak kebanyakan dari kita tuh kayak jarang mau mengakui kesalahan, jarang mau meminta maaf, gengsi dan lain sebagainya. Tapi di part ini akhirnya nih kakaknya minta maaf walaupun via telepon. Itu tuh kayak menurut gue tuh dalam banget gitu loh. Itu menurut gue scene yang paling apa ya, gue tuh sampai kayak gimana ya, maksud gue kayak ya emang kenapa sih, kayak maksudnya kayak kita tuh jarang banget loh minta maaf gitu, meskipun apalagi udah salah melakukan kesalahan sebesar itu, membuat keluarga besar jadi kacau balau misalnya, terus nggak ada permintaan maaf sama sekali misalnya kayak gitu. Tapi di part minta maaf itu gue kayak harusnya tuh gini gitu loh. Ya maksudnya kita tuh harus minta maaf gitu loh, baik kesalahan kecil atau kesalahan besar harusnya kita minta maaf. Itu part yang membuat gue tuh kayak wah gila gitu. Maksudnya kayak ini apa ya namanya, kayak ya maksud film ini kayak ngajarin kita juga bahwa kita juga harus berani minta maaf gitu. Pokoknya ya maksudnya minta maaf itu selain tadi apa namanya, kayak mengajarin kebaikan untuk meminta maaf juga, ini kan sesuai dengan ceritanya. Jadi di part itu tuh kayak ya udah akhirnya tuh ketika kita mengikuti jalan ceritanya, terus di part yang minta maaf itu tuh kayak wah dalam banget. Itu sih part yang menurut gua paling gitu. Nah kalau Positive People D yang udah nonton Home Sweet Alone ini, gimana, part mana yang teman-teman paling dalam gitu, paling menyentuh hati lah istilahnya kayak gitu, boleh
tulis di kolom komentar itu. Pokoknya ini filmnya keren banget. Tadinya gue mikir ya udah paling cerita kehidupan yang udah ketebak. Kalau teman-teman yang belum nonton silahkan nonton. Kalau yang sudah nonton part mana nih yang paling dalam tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Watch Channel terlebih dahulu. Ini kalau rame kita akan review-review banyak film lagi lainnya yang pastinya udah pernah gue tonton ya pastinya untuk jadi referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum.